Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Pak Deni, boleh saya minta waktu sebentar? Oh ya Ibu, enggak. Bisa bentar Bu. Tidak mengganggu Pak? Enggak. Ya, silakan. Terima kasih. Ada apa Ibu? Barangkali ada yang bisa dibantu? Oh iya Pak, saya ini mau melakukan coaching ya Pak. Iya. Tapi harus ada observer. Oh. Bisa Bapak menjadi observer buat saya melakukan coaching nanti? Oh, bisa Ibu. Untuk coaching ini sebelumnya Ibu sudah tahu belum kondisi coachingnya? Ya. Yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, ya. Oke, untuk coaching yang nanti akan kita laksanakan, kita diskusikan dulu yang untuk penilaiannya. Bentar. Ini ada tabel untuk penilaian coachingnya dari kompetensi yang tadi disebutkan. Kan yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kita di sini untuk A-nya, untuk poin yang pertama itu adalah untuk kehadiran penuhnya. Di sini nanti ada surat penilaiannya itu untuk coaching nanti. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif ya Bu, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan bobot. Barangkali gimana Ibu kalau rubrik penilaian seperti ini? Ya, boleh saja Pak. Ya. Berarti ini ya Bu rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti untuk coaching. Untuk coaching yang nanti akan Ibu laksanakan, sebenarnya kompetensi apa Bu dari yang tiga tadi yang ingin lebih spesifik Ibu ingin kembangkan? Kompetensi nomor 3 Pak, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, berarti untuk kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya. Untuk kompetensi itu berarti nanti indikator keberhasilannya seperti apa? Indikator keberhasilannya apabila saya sebagai coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali permasalahan dari kosi, ya, permasalahan dari kosi. Jadi bisa kosi itu mengungkapkan apa-apa permasalahannya dan langsung kosi sendiri mendapatkan penyelesaiannya, begitu. Oh iya, bagus Bu mengenai kompetensi dari indikatornya. Berarti kita sudah menyelesaikan ya Bu untuk persiapan coaching yang nanti akan dilaksanakan. Pelaksanaannya kapan Bu? Pelaksanaannya mungkin besok hari. Oh besok. Bapak bersedia waktunya berapa? Oh, saya paling menyesuaikan dengan jadwal KBM aja Ibu. Jadi untuk coachingnya nanti insya Allah saya datang ketika sudah siap untuk pelaksanaan. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sampai besok ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, walaupun ya ada sesuatu yang sedang dipikirkan nih. Ngomong-ngomong, ada apa sih Ibu ngomong misalnya? Iya Bu, ini ada sesuatu permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Teti. Ya. Jadi tujuan Ibu melaksanakan pertemuan kali ini, Saya ingin mendapatkan solusi gitu Bu Teti ya. Saya ingin mendapatkan solusi atas apa yang sedang saya hadapi saat ini. apa sih permasalahan yang Ibu sedang hadapi saat ini? Jadi gini Bu Teti, di kelas 4 itu, di kelas saya sekarang ada siswa yang sudah motivasi untuk sekolahnya itu sudah menurun, tidak ada motivasi untuk sekolah. Jadi dia sering izin, kadang-kadang ada kabar sakit, tapi banyak juga tanpa keterangan gitu, dia tidak melaksanakan sekolah. Jadi ternyata setelah saya telusuri, dia itu terlambat dalam menulis Bu. Jadi nulisnya itu lama sekali, akhirnya kan kadang menghambat teman yang lain, terutama pada saat kegiatan dikte gitu. Mungkin entah malu atau bagaimana membuat dia jadi tidak ingin masuk sekolah gitu. Jadi dia
tidak termotivasi lagi untuk masuk sekolah. Oh iya, jadi permasalahannya tadinya motivasi menurun karena tidak bisa menulis, dan malu dengan teman-temannya. Nah, menurut Ibu skala yang menurut Ibu skala sekarang itu menurut Ibu ada berapa sih skala rentang skalanya? Oh iya Bu, kalau dilihat dari 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin posisi saya sekarang 50-50 Bu, ada di skala 5 gitu Bu ya, di tengah-tengah mungkin ya Bu ya. Terus targetnya berapa Bu? Targetnya sih sebenarnya ingin dimaksimal ya Bu, tapi kalau menurut saya ketika saya sudah mencapai skala 9 aja, kayaknya itu sudah memuaskan untuk saya, sudah cukup. Untuk mencapai target itu mungkin ada beberapa hambatan ya Bu ya. Terus mungkin hambatan apa yang dihadapi oleh Ibu? Nah itu dia Bu, jadi ketika saya ingin melakukan sesuatu memang ada hambatannya Bu. Salah satunya ketika saya ingin melakukan pendekatan atau pembelajaran secara intensif kepada siswa itu supaya dia tidak tertinggal, siswa yang lain itu kadang-kadang merasa bahwa saya sedang pilih kasih gitu Bu, kok kayaknya dia terus yang diperhatikan gitu, padahal kan kenapa itu, karena saya sedang fokus ingin meningkatkan kompetensi dia gitu supaya mengejar ketertinggalan. Selain itu juga saya ingin mengadakan pembicaraan secara langsung dengan orang tua, tapi kebetulan kedua orang tuanya itu orang sibuk Bu. Jadi ketika saya ingin mengadakan pertemuan dengan orang tua, ketika saya hubungi beliau tidak ada di rumah gitu Bu. Ya karena sibuknya orang tua. Iya. Terus inovasi apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi semua ini? Apa ya Bu ya, mungkin saya ingin membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan ice breaking gitu ya Bu ya. Jadi kalau biasanya saya melakukan ice breaking itu hanya di awal pembelajaran, mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran saya masukkan ice breaking. Atau apa ya Bu ya, kalau sekarang kan lagi ini itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, kita sudah mulai mempelajari kegiatan itu, mungkin saya bisa mencoba Bu, kalau ternyata anak tersebut itu tidak dominan di kinestetik, saya bisa mencoba melakukan inovasi di pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan pembelajaran yang melibatkan audio dan visual supaya menarik minatnya juga. Nah, bagus Ibu. Terus rencana selanjutnya ya, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, salah satunya yang paling penting itu kayaknya saya harus mengadakan komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Karena kan kalau yang namanya anak tidak masuk sekolah, otomatis itu pasti orang tuanya mengetahui gitu. Mengapa dia bisa mengizinkan anaknya gitu. Cuman kan memang hambatannya adalah sibuk ya Bu ya. Setiap didatangin ke rumah itu tidak ada. Apa mungkin saya bisa mencoba datang ke kantornya aja gitu ya Bu ya, untuk mengadakan pembicaraan di waktu luangnya, mungkin di jam istirahat. Selain itu juga saya akan mencari kegiatan yang menyenangkan lainnya untuk pembelajaran di kelas, yang seperti tadi saya sebutkan, belajar berdiferensiasi seperti itu, mencari video-video pembelajaran yang menarik gitu, melakukan kegiatan ice breaking yang seru supaya anak jadi termotivasi lagi untuk berada di sekolah. Terus juga apa ya, mungkin saya juga akan mengadakan pendekatan kepada siswa lain untuk memberi pengertian bahwa ketika saya mendekati anak tersebut itu bukan berarti saya pilih kasih gitu. Terus juga menuntun siswa lain untuk lebih terbuka menerima kekurangan rekannya, kekurangan temannya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya betul. Dan itu mungkin harus segera dilaksanakan ya Bu. Iya. Jangan sampai jangan sampai terbengkalai karena masalahnya seperti. Nah, mulai kapan dilakukan rencana aksi tersebut? Kayaknya mulai hari Jumat besok Ibu. Saya akan mencoba seusai kegiatan sholat duha. Saya mudah-mudahan anaknya masuk, jadi saya bisa langsung mencoba pendekatan. Saya juga sudah mulai mencari ice breaking apa nih yang seru yang akan saya terapkan gitu. Terus indikator keberhasilannya bagaimana Bu?
sekali tidak hadir, ketika absen kehadirannya mulai penuh, berarti dia sudah termotivasi untuk sekolah lagi. Baik. Terus apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan membuat jadwal, mungkin ya Bu ya, jadwal kegiatan atas rencana aksi yang akan saya laksanakan. Untuk melaksanakan komitmen itu dengan siapa Ibu akan Ibu dengan siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen tersebut? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan guru PAI dan guru PJOK kelas 4 gitu. Jadi karena kan kalau misalkan masalah ini siswa tidak hadir, yang dirugikan bukan hanya ketika pembelajaran saya, tapi juga guru PAI dan berpengaruh juga kepada guru PJOK. Jadi mungkin saya akan mengajak kolaborasi guru PAI dan PJOK di kelas tersebut untuk menjaga komitmen saya menjalankan rencana aksi tersebut. Nah, setelah pembicaraan ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari semua ini? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kegiatan coaching ini membuat saya termotivasi dan menambah wawasan saya untuk menemukan solusi. Terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah membantu saya, menuntun saya menemukan solusi dengan kompetensi yang telah saya miliki. Jadi Ibu mempunyai permasalahan tadi siswa yang masih sekolah karena tidak bisa menulis. Iya. Terus Ibu rencanakan akan melakukan beberapa inovasi pembelajaran dengan cara pembelajaran bervariasi. Terus juga akan mengadakan pada teman-temannya tadi? Pendampingan kepada seluruh siswa. Agar dia itu tidak dikucilkan Iya, dan tumbuh percaya dirinya lagi. Juga Ibu akan bekerjasama dengan mereka Ibu bersama guru, dan rencana itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Alhamdulillah ya Bu, permasalahan sudah selesai mungkin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Mohon maaf saya sudah menyita waktu Ibu Teti nih ya. Ya, apa Ibu? Kalau begitu saya pamit dulu Ibu ya. Ya, Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah menjadi observer buat saya melakukan coaching yang tadi sudah saya lakukan. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas kepercayaan Ibu menjadikan saya sebagai observer pada kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan. Dari coaching yang tadi telah Ibu laksanakan, saya melihat beberapa data Bu. Pada coaching tadi, alur cerita sudah Ibu laksanakan dengan baik, semuanya kelihatan, semuanya sudah muncul. Coaching pun berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya, dari kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira sudah tercapai belum indikatornya Bu? Insya Allah saya sudah melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya tadi ya. Jadi indikator yang saya harapkan tadi kan si coaching bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi dia sudah terbantu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari saya, sehingga permasalahan dia bisa terselesaikan dengan baik. Terus saya lihat data dulu ya Bu. Dari data yang saya punya dari rubrik penilaian yang dulu kita sepakati bersama, pada kegiatan coaching tadi, Ibu sudah mengajukan 5 pertanyaan yang menurut saya itu berbobot Bu. Di antaranya adalah Ibu menanyakan mengenai siapa yang akan membantu coaching dalam menjaga komitmen yang dilakukan. Menurut saya itu sangat berbobot sekali Bu, sehingga kelihatan tadi coach langsung memberikan ide-ide baru mengenai penyelesaian permasalahannya.
Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Ibu mengajukan tadi inovasi apa yang akan dilakukan oleh Koci untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan, dan tadi pun kelihatan itu Kocinya langsung menjawab dengan semangat inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan. Setelah kegiatan coaching ini, Ibu, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Ya, mungkin kompetensi mendengarkan aktif ya Pak. Oh, iya. Jadi saya ingin fokus bagaimana caranya saya bisa mendengarkan secara aktif dari posisi saya. Ya, baik Bu. Kalau begitu Bapak